Selamat datang semuanya. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang fungsi string, di mana fungsi string ini memiliki beberapa kondisi untuk mengambil sebuah karakter. Nah, di sini sudah ada satu kalimat, yaitu Indonesia. Di bagian fungsi string, itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada left, mid, dengan right, yang artinya sebelah kiri, tengah, dan kanan. Jadi, masing-masing fungsi di sini akan mengambil beberapa bagian karakter yang terdapat di sebuah kata Indonesia. Sebagai contoh yang pertama, untuk penggunaan left, kita bisa gunakan formulanya yaitu sama dengan. Nah, di sini kita bisa masukkan rumusnya atau formulanya yaitu left, buka kurung. Nah, di sini terdapat struktur karakter yang akan kita ambil bagian mana, teks yang mana, yaitu Indonesia. Titik koma. Nah, di sini terdapat nomor karakter. Dalam artian, kita akan mengambil berapa karakter dari kata tersebut. Karena di sini ada 9 karakter, maka kita akan membaginya menjadi masing-masing 3 bagian. Berarti untuk bagian left itu IND, untuk bagian middle one, untuk bagian right yaitu SIA. Berarti kalau dari sebelah kiri kita membutuhkan 3 karakter, berarti kita mulai dari paling kiri yaitu 1, 2, 3. Berarti kita masukkan di sini 3. Tutup kurung, kemudian enter. Maka dia akan mengambil hanya 3 karakter atau 3 huruf dari kata Indonesia. Ini ngambil dari sebelah kiri ya. Berbeda dengan right. Kalau right, kita gunakan rumusnya dulu. Right buka kurung, yaitu teksnya Indonesia. Kita mengambil berapa karakter dari sebelah paling kanan. Ingat ya, dari kanan bukan dari kiri karena di sini right. Berarti kalau dari kanan 1, 2, 3. Maka SIA akan kita ambil. Kalau 4 berarti SIA yang akan digunakan. Karena ini 3 berarti kita gunakan 3 saja. Oke, maka yang diambil adalah SIA. Konsep yang sedikit berbeda untuk penggunaan middle atau mid. Di sini ada beberapa struktur yang berbeda. Oke, kita masukkan mid. Nah, di sini terdapat teks, start number, dan number karakter. Kita pilih. Oke, teksnya itu Indonesia. Nah, untuk struktur start number, berarti kita akan mulai di karakter keberapa. Ingat ya, kita mulai di karakter keberapa. Berbeda dengan left dengan right. Kalau left itu kan berarti sudut paling kiri. Kalau right sudut paling kanan. Nah, kalau middle ini sedikit berbeda. Kita akan mulai di karakter keberapa. Nah, ini karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, tadi kan IND sudah diambil, kemudian SIA juga sudah diambil. Maka kalau kita ambil dari sebelah paling kiri, I itu karakter pertama, N itu karakter kedua, D itu karakter ketiga, dan O itu karakter keempat. Nah, karena kita akan mengambil 1, berarti otomatis start number-nya adalah 4. Yaitu kita mulai di huruf O. Nah, dari huruf O, kita akan mengambil berapa karakter? Kalau dari huruf O di sini, berarti kita akan mengambil 1, 2, 3. Kalau kita mau mengambil 1. Kalau misalkan kita mau mengambil 4 karakter, berarti nanti akan muncul ones. Seperti itu. Kita masukkan 3 saja, sesuai kebutuhan, kemudian enter. Maka setiap bagian kata Indonesia sudah kita pecah menjadi left, mid, dan right. Nah, ini konsep pengambilan paling sebelah kiri, ini konsep pengambilan paling sebelah kanan, dan ini pengambilan karakter berdasarkan tata letak karakternya di mana, start number-nya di mana, seperti itu. Nah, konsep penggunaan left, right, dan mid di sini itu hanya untuk pengambilan sebuah karakter yang nantinya akan kita gabung dengan fungsi logika. Oke, ini fungsi string hanya sampai sebatas ini saja. Kemudian ada sedikit tambahan. Nah, di sini ada fungsi lower dan upper. Nah, fungsinya cukup sederhana. Ini untuk membuat si tulisan menjadi kapital dan tidak kapital. Contoh, kita gunakan lower dulu. Kita mau lower yang mana? Strukturnya cukup sederhana, hanya lower dan teks. Berarti kita pilih teksnya, tutup, dan kita enter. Maka yang tadinya kapital semua akan menjadi kecil semua. Oke, untuk upper. Nah, untuk upper berarti kebalikannya ya. Dia akan menjadi kapital semua. Berarti ini kan sudah kapital semua, berarti kita tidak perlu. Nah, untuk upper kita akan mengambil dari lower.
Kita gunakan upper, buka kurung, kemudian klik dan enter. Maka dia akan menjadi kapital semua. Mengambil berdasarkan data dari lower. Kalau sudah kapital, ya tidak bisa dikapitalkan lagi. Hasilnya akan sama. Oke, selanjutnya ada proper dan len. Kita bisa lihat fungsi kegunaannya untuk apa. Sama dengan proper. Kemudian kita pilih text. Oke, untuk proper berarti dia akan menggunakan kapital di awal. Indonesia. Kalau tadi kan berbeda ya untuk lower dan upper. Ini kecil semua, ini besar semua. Nah, yang ini bagian pertamanya saja yang besar. Nah, untuk len ini sedikit berbeda fungsinya. Len di sini dia akan membaca berapa jumlah karakter yang ada di dalam sebuah kata atau kalimat. Ini spasi juga termasuk ya. Spasi termasuk sebuah karakter juga. Kalau misalkan ada spasi nanti dia terhitung. Oke, kita masukkan len. Pilih teks, kemudian enter. Nah, ternyata untuk jumlah karakter di dalam sebuah kata Indonesia itu ada 9. Nah, seperti itu konsep penggunaan proper dan len. Nah, untuk fungsi string yang lainnya ada sedikit tambahan yaitu concatenate. Concatenate di sini berarti dia penggabungan dari kata-kata menjadi sebuah kalimat dengan penggunaan sebuah formula. Sebagai contoh, kita akan langsung menerapkan concatenate. Oke, concatenate, buka kurung, di sini ada teks 1, kita pilih titik koma, teks yang kedua, titik koma, teks yang ketiga, titik koma, teks yang keempat. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka masing-masing kata yang sudah kita pilih tadi dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, kalau misalkan di sini kita butuh spasi, kita tinggal tambahkan spasi saja di masing-masing bagiannya. Oke, seperti itu. Titik koma. Kemudian di bagian B-nya juga. Dan di bagian C5. Ya, kemudian enter. Nah, maka Indonesianya akan lebih rapi karena kita menggunakan struktur spasi tadi. Nah, jadi step ini punya masing-masing spasi ya. Kalau misalkan kita menggunakan spasi. Kalau enggak ya berarti ini nggak usah. Langsung saja seperti itu.